Jadi inilah budget-budgetnya semua. Kereta, sepeda motor lah, sepeda motor. Pikir orang nanti kereta api pula. Kalau sama kita orang Siantar, orang Medan, kereta itu kan ngeng-ngeng. Halo semuanya, assalamualaikum lagi sama Karatek. Oke, sebelumnya ada video yang aku sama Kak Lisna yang toke makaron itu ya. Waktu itu kan pas kebetulan ada lewat kapal, kapal mau ke Sabang. Jadi kan waktu itu aku bilang kayak gini, nah, kapal berangkat ke Sabang tuh. Nanti kapan-kapan aku pengen bikin konten sama kalian, terutama untuk kawan-kawan yang di Medan. Aku pengen buat konten tentang kayak mana cara ke Sabang dan soal biaya-biayanya gitu. Nah, jadi udah kalian tengok kan? Nah, jadi aku mengingatkan itu, terus itu sekarang lah waktunya aku untuk cerita-cerita sama kalian ya. Dan ini aku mau ambil sele-sele untuk menuliskan beberapa budget-budgetnya itu ya. Jadi karena kebetulan aku orang Siantar, jadi ini kita ceritanya perjalanan dari Siantar lah ya, dari Siantar sampai bisa ke Sabang. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja yuk. Jadi pertama kan kita itu dari rumah ya. Pokoknya ini misalnya kita udah di kota ini ya, udah di kota. Terserah kalian itu mau naik Paradep, mau naik Intra, mau naik Sentosa, mau naik apa, yang penting bisa kalian ke Medan. Mau naik taksi, mau naik apa, naik kereta api, yang penting udah sampai Medan kan. Karena perjalanan bus dari Medan ke Banda Aceh itu perjalanannya malam. Jadi paling enggak kalian itu sampai Medan harus jam-jam siang lah gitu ya, kalau nggak sore. Pergilah kita ini dari Siantar jam-jam 3 lah ya. Jam 3 kita berangkat. Kalau kita misalnya naik Intra, kalau nggak salah aku ongkosnya 45.000. Tulis dulu ya. Karena sekarang udah ada jalan tol, jadi kita dari Siantar ke Medan itu nggak perlu lama-lama. Aku pernah terakhir Siantar Medan itu pas mau kesini 2 jam aja. Bilanglah jam-jam 5 lewat kita sampai ke Medan. Udah sampai ke stasiun. Stasiun maaf. Biasanya kita di Amplas lainnya, karena cerita tadi naik Intra ya kan. Terus itu kita dari situ naik angkot lagi ya. Naik angkot, naik becak pun bisa, bilanglah naik angkot ya. Kita naik angkot, kita cari yang tujuan ke Gagak Hitam, kalau nggak ke Pondok Kelapa. Jadi nanti bisa pilih, terserah kalian mau naik apa. Tadi kan ini kita udah sampai Medan, jadi kita cari loket. Jadi kita cari loket yang mau ke Aceh. Ini kalian bisa naik Harapan Indah, bisa naik Kurnia, bisa naik Pelangi, bisa naik Simpati Star, bisa naik Pemtoh, banyak lah bus mau ke Aceh ya. Ini misalnya kita mau naik Harapan Indah, karena aku suka naik Harapan Indah ya, motornya merah kok motor, truknya kok truk, busnya merah ya kan. Itu kok nggak salah ingat aku di Gagak Hitam. Jadi ini sekarang kita ambil ongkos becak dari halte Intra ke Gagak Hitam. Rata-rata ongkos becak standar 20-25.000. Mungkin karena itu agak jauh bisa jadi 30 lah bilang ya. Udah sampai dege sampailah maghrib kalian ke loket Harapan Indah. Biasanya berangkat itu jam 8, jam 9, jam 10, pokoknya mulai itu jam 8. Udah sampai situ kan lapar ini ya kan, lapar. Belilah nasi, makanlah di loket ataupun makan di warung itu. Bilanglah makan sama minum 15.000 ya. Nah, tibalah waktunya kita ini pesan tiket. Pesan tiket itu rata-rata standarnya ongkos dari Medan ke Banda Aceh itu 180 sampai 200.000. Jadi kita ambil yang 180 aja, karena itu masih dapat 180. Bahkan kalau kita ngambilnya nggak di loket, misalnya kayak aku udah sering gitu ya kan, jadi tahu aja lah ngambil tengah jalan itu bisa cepet limpul. Jadi kita ambil yang 180 ya. Jadi bagi kalian-kalian tuh yang nggak tahan perjalanan panjang, bawakanlah kalian kresek dari rumah. Bawa kresek, bawa minyak angin, minum ini apa ya kan. Karena dari Medan ke Banda Aceh itu perjalanannya bisa makan 11 sampai 12 jam. Oh my god. Jam 8 malam bergerak dari Medan, jam 8 pagi lah sampai ke Banda Aceh. Bergeraklah, kalian berangkatlah jam 8. Jeb tidur kalian enak, nyenyak, pulas, pakai selimut. Enak kali memang busnya ya kan, nyaman. Sampailah kalian ke Banda Aceh jam 8 pagi. Kalian carilah penginapan-penginapan yang murah-murah aja gitu ya kan. Namanya niatnya liburan, bukan untuk bersantai. Halo motherfucker. Sampailah kalian ke Banda Aceh. Biasanya tuh pas kita mau keluar dari bus, ada aja tuh supir-supir taksi, supir becak
di depan pintunya tuh, becak kak, taksi kak, becak kak, taksi kak, yang diambil atas kitab segala macam, maksudnya biar langsung menerima jasa mereka gitu ya kan. Ini misalnya posisinya kalian itu nggak punya siapa-siapa di Banda Aceh, memang kalian cuma 3 orang berlibur gitu ya kan. Jadi kalian bisa naik becak aja lah, cari-cari juga sih ya tentang penginapan di Banda Aceh gitu ya. Kalau misalnya kalian mau langsung ke Sabang, biasanya kapal Sabang itu berangkat ada jam 8, jam 10 sama sore. Nah, jadi misalnya kan ini kejar yang jam 10 lainnya kan, bilang sama tukang becanya, Pak, kami mau ke Sabang, ada berangkat kapal jam segini, ada deh nanti jam 10 gini. Ya udah, kalian itu langsung naik beca. Misalnya ini kalian 3 orang, 2 orang gitu ya kan, naik beca aja. Naik beca itu kan terminal bus Aceh ini ada di Batoh. Jadi dari Batoh ini ke Ulele pelabuhan. Ini pelabuhannya, kalian tengok dulu pas aku jalan-jalan, kalian tengok dulu ini. Sebelah kirinya laut, baru itu jalannya rapi gitu lah ya kan, sampai masuk ke pelabuhan. Jadi pas sudah sampai pelabuhan, jangan lupa makan ya, jangan lupa sarapan, jangan sibuk mau melalap, perut nggak dipikiri, makan dulu nih sarapan. Kalau di Aceh ini misalkan dapat warung nasi, nggak usah takut-takut lapar. Kenapa? Karena kebanyakan gitu, nggak semua tapi hampir semua yang warung nasi yang kalian duduk di kafe, hampir semua warung nasi itu ambil sendiri. Wow, nasi kalian ambil sendiri, kuah ikan kalian ambil sendiri, yang penting dihitung nanti terakhir. Siap itu sampailah kalian, oh ini ongkos becaknya lupa aku buat. Becak di sini agak mahal becak dibanding di Medan. Sampailah kalian ke pelabuhan, ya kan, beli tiket sampai nunggu waktu nyebrangnya. Tiket mau ke Sabang, ingat aku terakhir kali itu 25.000 ya per orang. Nah, jadi untuk berlibur ke sana kemari nanti itu kita harus sewa kereta ya kan, sepeda motor. Pikir orang nanti kereta api pula. Kalau sama kita orang Siantar, orang Medan, kereta itu kan ngeng ya kan. Misalnya ini posisi kalian yang punya kawan kalian di Banda Aceh kan. Nah, jadi kawan kalian ini punya kereta, ya udah bawa aja keretanya dari Banda Aceh ke Sabang. Ongkos keretanya itu 35.000, jarak 10.000 sama tiket perorangan. Itu bagi kalian-kalian yang punya kawan di sini Banda Aceh. Ini kan ada 2 tipe kapal sebenarnya, ada kapal cepat, ada kapal lambat. Kapal cepat itu ongkosnya kalau nggak salah itu 75.000, entah 80.000 gitu. Tapi kapal cepat ini memang benar-benar cepat nyampe nya, kurang lebih sejam 45 menit gitulah. Sedangkan kapal lambat yang ongkos 25.000 tadi, yang ongkos kita ini 25.000, itu sampainya hampir 2 jam, kalau nggak salah 1 jam 45 menit gitulah ya. Jadi kita pilih kapal lambat aja karena kita mau menikmati perjalanan gitu kan. Terus sampailah kita ini di Sabang ya. Kita udah sampai di Sabang, biasa juga ya, kalau kita udah sampai sesuatu tempat yang baru, ada aja orang yang nawarkan jasa. Tapi jasa di sini beda. Kalau tadi turun dari dari terminal pas di Banda Aceh kan, dari Medan ke Aceh, yang menawarkan itu taksi, becak kak, taksi kak, segala macam. Nah, kalau ini kita turun dari kapal di Sabang, yang nawarin itu kereta, sewa kereta kak, sewa mobil kak, langsung sewa gitu. Sewa mobil kak, sewa kereta kak, langsung lepas kunci, ini segala macam gitu lah ya kan. Pokoknya kita tunjukkan yang elegan aja, elegan bukan untuk sombong, maksudnya elegan itu seolah-olah kita udah pernah gitu. Kita kalau ke suatu tempat lebih baik ya jangan bengong-bengong apa segala macam. Kita tunjukkan aja seolah kita udah pernah, tapi tetaplah bertanya gitu, jangan bertanya. Kalau bisa tengok-tengok orang yang meyakinkan lah gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini di Aceh, alhamdulillah baik-baik orangnya. Di pelabuhan langsung sewa aja karena lumayan jauh dari pelabuhan mau ke daerah penginapan. Sewa keretanya itu kisaran 70.000 sampai 100.000, tapi standarnya 70 gitu sih per hari. Itu kita udah lepas kunci, paling kita itu cuman jaminan KTP, pokoknya surat-surat gitu lah, entah KTP lah atau surat SIM kita apa segala macam lah. Karena di Sabang itu nggak ada lampu merah dan mungkin tilang menilang nggak ada aku rasa. Misalnya 2 hari sewa kereta 70.000 kali 2 hari berarti 140.000.
Penginapan bervariasi juga ya, tergantung apakah kalian mau nginap yang dekat pelabuhan, apa yang dekat kota, apa mau yang mewah, mau yang ber-AC, pemberi kipas angin gitu ya kan. Jadi pokoknya standarnya tuh dari 150.000 sampai 500.000 juga ada. Pakai AC 150.000, bisa kapasitas 3 orang, 2 orang, karena kasurnya kasur lumayan lebar sih, kasur-kasur 5 kaki, betul nggak? Makan selama 2 hari, kita bilanglah 80.000 lah ya, makan selama 2 hari di Sabang. Jadi pengeluaran selama di Sabang itu tadi ada sewa kereta, sewa keretanya 70.000 per harinya. Jadi kalau kita 2 hari tadi rencananya liburan, dia 140.000. Terus itu penginapan 150.000, makan selama 2 hari 80.000. Baru itu kalau kalian pengen snorkeling, kayak gini nih snorkeling. Nah, kalau kalian pengen snorkeling, sayang sih memang kalau liburan ke Sabang nggak snorkeling ya kan. Jadi ini kita cerita biaya snorkeling. Sewa ini, sewa apa sih namanya, pelampung. Sewa ini, aku nggak tahu namanya. Yang untuk kacamata sama ini napas. Baru sewa, kalau kita ini mau komplit ya, sewa kamera. Nah setelah kita di Sabang, untuk snorkeling itu kita mesti nyebrang lagi sebenarnya ke Pulau Rubiah namanya. Jadi Sabang ini kan Pulau Sabang, terus itu ada pulau kecil lagi di sana, cuman nggak lama-lama, nampak sih dari situ. Paling nyebrangnya kita sekitar 5 menit sampai 10 menit ya kan, di Pulau Rubiah. Jadi nyebrang itu per kapalnya kita 100.000, jadi kalau lebih rame lebih hemat biaya ya kan. Jadi sewa pelampung itu dia komplit sih sebenarnya, sewa pelampung yang orange itu, kacamata sama panapas itu terakhir kali yang ku tahu 40.000, kamera 100.000, nyebrang 100.000. Snorkeling ini nengok apa, bawah laut secara langsung, nengok ikan-ikan cantik ya kan. Itu nggak dalam, nggak sampai 2 meter, bahkan ada sih yang sampai 2 meter. Kalau jauh sedikit mau nengok lumba-lumba lain lagi biayanya. Terus itu pokoknya nggak dalam kali lah, karena memang di Rubiah sana khusus mungkin untuk snorkeling ya kan. Paling cuma 1,5 meter, jadi kan kita ada pelampung juga, maksudnya kita nggak harus dalam kali untuk berenang tuh supaya bisa lihat-lihat hewan itu, nggak dalam-dalam. Kayaknya udah inilah semua budgetnya ya. Nanti entah kalian pengen ke 0 km, terus entah kalian pengen ke Gua Sarang, terus kalian nanti entah pengen ke banyak lagi tempatnya lah ya, ke Sumur 3 Beach. Nah jadi setiap masuk-masuk itu paling cuman bayar parkir doang, bayar parkir 3.000 lah, 5.000. Ongkos pulang Sabang Aceh. Pokoknya ceritanya kalian mau langsung pulang lah, karena niatnya mau ke Sabang doang ya kan. Kecuali tadi kalian main ke tempat tuku ya kan, ke tempatku bisa nongkrong duduk apa segala macam, carikan tempat tinggal yang nyaman. Ini ceritanya mau ke Sabang aja lah ya kan. Ini sekarang ceritanya dari pelabuhan kalian terus cari tempat tongkrongan sambil nunggu jam berangkatnya bus Banda Aceh Medan. 50.000 ya. Ini kasar-kasarnya, kalau ini aku jarang naik Grab. Nah terus itu makan 1 hari selama di Banda Aceh pulang dari Sabang. Kalau makannya standar aja bilanglah habis 20.000 ya. Masuklah jam malam, kita pesan tiket ke Batoh lagi, ongkos 180.000. Berangkat ini dari Banda Aceh biasanya jam-jam 9 ya. Jam 9 berangkat dari Banda Aceh ke Medan, sampailah besok pagi ke Medan jam 9 pagi. Aku kalau biasanya berangkat dari Banda Aceh sampai Medan langsung sarapan apa segala macam, naik becak lagi, pulang lagi naik becak ataupun naik taksi ya kan. Enggak, itu makan sama perjalanan mau ke stasiun, bilang naik kereta api ya, bilang itu habis 30.000, 35.000. Baru itu naik kereta api kita ongkos terakhir yang aku tahu itu 23.000. Jadi inilah budgetnya semua. Kita tunggu ya. Nah jadi ini doku total ya kan, doku total dari yang kita rinci-rincikan tadi, dari Pematang Siantar berlibur ke Sabang sampai pulang lagi ke Siantar dengan liburannya 2 hari di Sabang. Ini terhitunglah semuanya tadi 1.323.000. Jadi budget-budget 1 juta gitulah ya, itu udah yang bisa dibilang pas-pasan gitu.
pas cukup gitu, cukup lah ya. Paling enggak kalian kalau mau liburan ke Sabang pegang 2 juta lah ya. Pegang 2 juta itu maksudnya bukan tuh harus habis 2 juta. Yang habis 1.323.000 itu belum lagi beli oleh-oleh. Kan saya nggak beli kaos Aceh ataupun beli pisang sale ya kan, ataupun beli apalah gitu pernak-pernik souvenir. Nah, yang 1.300.000-an ini. Jadi paling enggak bawa 2 juta dari Siantar ya, kecuali kalian dari Medan mungkin agak hemat-hemat 500.000 atau hemat 300.000 gitu. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang dari Medan kalau mau liburan tuh budget 2 juta lah kalau mau ke Sabang ya. Oke lah weh, jadi udah dulu lah videonya. Seret pula leherku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi udah dulu ya videoku. Mudah-mudahan cengkunek-cengkunek kita tadi, cengkunek-cengkunekku tadi bisa membantu kawan-kawan yang pengen liburan ke Sabang, yang bertanya-tanya budgetnya. Ya mudah-mudahan semua kawan-kawan yang pengen liburan ke Sabang ataupun kemanapun dimudahkan, dilancarkan rezekinya, uangnya makin banyak dan berkah ya. Dan tercapailah liburannya karena sepertinya corona udah selesai, amin. Jadi buat kawan-kawan yang nonton yang belum subscribe, silahkan subscribe ini Nona RJS. RJS itu aku ya, Nona RJS. Subscribe, like videonya. Makasih udah nonton. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Makasih udah nonton dan assalamualaikum.